Pantas temen gue postingan Instagramnya rame banget yang nonton. Ternyata mereka pakai teknik editing simple ini. Dan ini udah pernah gue coba buat juga. Dan ini hasilnya. Ratusan ribu view. Dan lo lihat nih, semuanya organik. Cocok banget lo pakai buat konten jualan fashion, konten traveling, atau iseng biar estetik aja. Banyak juga konten kreator yang udah buat ini. Gue akan kasih tahu lo cara buatnya pakai handphone aja supaya bisa diterapin sama lo semua. Di sini gue akan bagi menjadi 3 part ide postingan biar lo punya banyak stok konten dalam satu kali jalan. Part pertama, video freezing. Kenapa video ini bisa bikin rame postingan? Karena unik banget, orangnya diem tapi backgroundnya bergerak. Orang pasti mikir, ini rekamnya orangnya diem terus dong kayak batu. Nggak gitu. Gue akan kasih tahu cara rekamnya dan editingnya di handphone. Part kedua, freeze scroll. Dari beberapa video freeze yang udah kalian buat, kalian bisa buat scrolling kayak gini. Ini salah satu yang pernah gue buat juga nih. Part ketiga, geprek tuh 9:16. Saat orang buka Instagram, mereka akan terhook dengan visual ini. Ngiranya ini adalah video geprek, tapi hasilnya malah full layar handphone kalian. Ini cocok banget buat bikin postingan Instagram lo jadi rame. Gue akan buat kontennya di Blok M, karena spotnya sangat cocok dengan ide kontennya. Konsepnya itu harus background yang ramai. Dan kali ini gue nggak sendiri, tapi... Karena gue tahu lu semua enak liat muka gue, makanya gue adain model nih. Namanya siapa? Tasya. Agak delay ya, tapi nggak apa-apa. Ya jadi itu ada modelnya nggak muka gua, dan di sini gua akan bikin 4 trik postingan yang bisa bikin konten lo jadi makin GG. Ya langsung aja kita jalan ke Blok M Melawai. Cari spot yang bagus dulu. Yo. Oke, kita akan cari di Melawai. Di sini gue masih di Blok M ya, sama Tasya juga ya. Dan kita akan explore apa namanya? Spot. Nah, itu kita akan explore spotnya dulu. Karena secara konsep udah ada, cuman untuk ngerekam atau bikin video kayak gimana, gue belum tahu. Karena harus nyesuaiin spot ya. Ya di sini karena gue udah terlanjur beli ini, nggak jadi beli yang Oppo, jadi gue akan pakai handphone ini aja untuk bikin kontennya, foto-fotonya seperti konten Instagram gue yang ini. Ya, yang ini gue ngerekamnya pakai ini, makanya colornya bisa sedap itu karena gue pakai Lock to Apple ProRes. Kita akan buat lagi. Ya lu lihat sendiri aja di sini kayak rame banget, cuk. Ada security sih, gue nggak tahu nih boleh apa enggak, cuman intinya kalau rame gini, energi gue bisa habis. Jadi caranya tuh gampang banget, lu tinggal ngerekam orang doang, tapi orangnya harus diem ya. Jadi kalau misalkan gue ngerekam begini, lu lihat ke sana. Tuh ya, kayak batu ya, emot ya. Keren coy, gambar ekspresi coy. Buat video ini sebenarnya tuh simple banget. Sebenarnya lo cuma perlu tripod di sini supaya bisa dapetin gambar yang still dan stabil, gak boleh goyang sama sekali. Karena di sini rame banget, jadi gue nggak bisa pasang tripod. Untungnya gue pakai iPhone 17 Pro yang stabilisasinya lumayan. Jadi kalau HP lu bagus stabilisasinya, bisa tanpa tripod. Cara rekam orangnya tinggal diem aja, subjek orangnya pun suruh diem aja beberapa detik. Setelah itu suruh mereka keluar frame kamera, dan lo stay rekam beberapa detik tanpa ada orang yang mau direkam. Biarin aja tuh banyak orang lewat di samping-sampingnya. Editingnya gue pakai CapCut, cuman tinggal salin jadi 2 videonya, yang satunya tinggal dihapus background. Part yang pertama itu cara ngeditnya gampang banget. Kalian itu tinggal yang namanya bekuin bagian awal yang ini nih ya. Kalian bekuin ya, setelah udah dibekuin ini akan menjadi gambar. Nah di gambar ini kalian tinggal hapus latar belakangnya. Dan ini gue pakai yang otomatisnya. Cuman akan lebih bagus saat kalian mengkoreksi yang detail. Nah koreksi yang detailnya itu gimana? Nah kalian bisa ke penghapusan khusus nih. By the way, CapCut gue bahasa Indonesia. Nah jadi nanti di sini gue bisa kuas-kuasin lagi bagian-bagian yang seharusnya gue pengen masukin biar dia stay diem gambarnya. Nah jangan sampai ada yang bocor kayak gini nih. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada yang bocor ya. Kalau ada yang bocor gini kalian rapihin aja udah gitu. Dan ini makan waktu ya, tapi gampang gitu doang. Langsung aja di checklist kalau misalnya udah, anggap aja ini udah ya. Nah terus footage yang ini, yang gambar ini dimasukin ke overlay. Nah gimana caranya? Ya iya tinggal tap ya, terus cari overlay
overlay. Mana nih overlay? Nah, ini overlay ya. Langsung aja masukin ke sini. Terus kalian tinggal cari gambar yang pas gak ada orangnya nih. Kan pas gak ada orangnya nih. Atau pas gue cabut deh di sini nih, ya kan? Jadi kesannya kayak gue ada, cuman gue bergerak gitu ya. Nih, coba gue hapus yang ini. Dan ini gue akan kedepanin. Udah, sebenarnya kayak gini. Simple banget. Tuh, nanti kalau misalkan di play, backgroundnya bergerak, orangnya diem ya. Dan kalian tinggal ekspor. Spot K2 bro. Lu orang lihat ini bro, shotnya mahal banget bro. Meskipun ini agak gelap ya, cuman it's okay. First impression lihat postingan ini atau video ini? Apa? Good. Simple banget ya, ada deskripsinya kayak tambahan gitu kayak di email. Oh, oke. Nggak kayak di Blog M. Oke, nice. Jadi ini kalau misalkan lu lihat footage yang tadi tuh ya. Nih gue liatin dulu bentar. Nih ya, footage ini. Lu tau berapa? 30 detik. Storage-nya berapa? Lu tau berapa? Nih, sini. Lihat deket. 2,5 giga 30 detik ya. Itu adalah alasan kenapa gue pengen ini worth it banget gue beli, karena emang agak gitulah, cuman gue pengen jadi worth it-in lah udah. Sebenarnya lo tinggal rekam seperti part 1, tapi ada minimalnya nih 3 tempat yang berbeda. Editnya sama seperti di part 1 dan langsung aja diekspor. Nah, nanti dari hasil eksportan itu, lu edit lagi satuin dengan cara yang seperti ini. Oke, yang kedua, kalian itu tinggal gabungin dari beberapa footage yang udah kalian edit tuh dari part pertama tadi. Nah, terus nih, yang pertama nih ya, yang bagian gua pakai Mr. Autotune ya, pakai topi orange ya. Ini taruh aja di paling atas ya sampai beberapa lama. Dan terus kalian nanti tinggal kasih keyframe di awal sampai di akhir sini. Nah, di akhir sini nanti kalian gerakin ke arah kiri, jadi keluar. Dan pas lagi keluar, ini di bawahnya ada footage lagi. Jadi ada keyframe yang sama dengan yang atas ya, tuh ya. Jadi pas ini geser ya, dia akan ikutan geser. Dan itu tinggal dilanjutin ke footage setelahnya, masukinnya di overlay aja. Nih, gue akan tunjukin gimana caranya. Nah, gue lupa satu nih sebelum masuk ke tutorialnya. Jadi pas di bagian akhir, lu kalau bisa masuk lagi ke footage yang awal nih. Nah, yang ini. Kenapa? Biar nanti orang saat nonton di Instagram lo itu berasa kayak looping, ngulang lagi dari awal. Kayak lanjut nih, caranya itu kalian masukin dulu aja footage yang udah kalian edit tadi ya. Terus di sini kalian pastiin kecepatan dari gambarnya pengen bergerak tuh semana ya. Jadi kalian tinggal apa ya bahasanya ya, mengira-ngira aja kira-kira mau di bagian mana videonya selesai. Kalau misalkan gue pengen di bagian sini, nah di bagian sini gue tinggal tambahin keyframe. Dan di keyframe-nya yang kedua itu kalian tinggal geser aja kayak gini ya, sampai dia keluar frame. Nah, kan ini hitam ya. Nah, pas ini hitam, kita akan masukin footage selanjutnya ya, yang kedua nih. Yang ini kan masih ada di timeline utama ya, di overlay pertama. Sekarang kita akan masukin dia ke overlay kedua. Nanti kita langsung geser gini aja. Dan kita kalau bisa dari awal juga ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menempatkan keyframe di tempat yang sama. Nah, misalkan ini keyframe 1, ini tambah keyframe lagi. Di sini keyframe lagi kan. Ini tambahin keyframe lagi di sini. Nah, jadi pas di awal ini dia kan harusnya masih di luar, berarti tinggal digeser ke kanan. Tuh. Nanti pas geser ke kanan, ini tinggal kita tetepin di sini. Jadi pas gambar di play dia akan jadi seperti ini. Tuh ya, jadi bisa bergerak kayak ini roll film lah. Part ketiga akan menjadi yang paling gong karena akan menipu penonton lo. Ya seperti biasa, kalau nyetrit itu kayak capek banget, gue gak ngerti. Energi gue habis. Lu gitu gak? Habis juga ini. Topi ini bakalan menjadi legend ya, karena saat gue pakai tidak beda orang bro. Enaknya pakai lensa tele itu adalah lu bisa variasi segala macam ya. Kayak ini lu lihat ya. Lu mendapatkan 100 mm. Enaknya adalah lu fleksibel ya. Jadi kayak lu pakai yang namanya lensa tele di kamera profesional, bro. Lo nggak perlu rekam macam-macam, lo tinggal rekam vertikal aja.
Pastiin rekamnya keadaan potret ya. Kalau bisa pakai lensa 50 mm atau zoom optical 2 kali atau 3 kali di handphone lu. Supaya apa? Supaya orangnya bisa terlihat full dan tidak ada distorsi. Dan editingnya lo perlu aset Instagram lo buat frame atas dan bawahnya. Step pertama lo harus posting private dulu di akun lo aset video yang akan gua taruh linknya di deskripsi YouTube ini. Dan pastiin Instagram lu temanya hitam atau yang malam. Kenapa? Karena gue udah riset nih, rata-rata orang itu pakai yang malam temanya. Step kedua, setelah lo udah posting, lo screenshot satu layar full kayak gini. Step ketiga, editingnya tinggal disatuin aja kayak gini. Yang ketiga nih, yang paling gong dan bakalan menipu penonton kalian, guys. Jadi caranya tuh simpel banget. Kalian tinggal masukin aja footage vertikal yang kalau bisa tuh potret ya gambarnya ya, kayak gini ya. Kenapa kayak gini? Karena full layar bro, enak ngeliatnya ya. Terus kalian masukin overlay yang tadi. Nah, gue akan masukin dulu nih overlay screenshotan. Nah, ini gue udah masukin overlay screenshotan ya. Nah, terus kalian salin aja jadi 2. Nah, nanti kalian tinggal crop guys. Di sini ada pangkas ya kalau bahasa Indonesianya ya. Kalian tinggal pangkas bagian atasnya kayak gini nih. Atau gue pakai tangan aja deh. Nih, kalian tinggal pangkas kayak gini aja atau gini juga boleh. Gini sih. Terus ini kalian pangkas lagi segini. Tuh ya. Dan ini nanti kalian taruh di atasnya dari si orangnya. Nah, ini tinggal diganti ke atas gini. Terus digedein. Simpel banget. Cuman ini perlu disesuaikan lagi sih, kayaknya kurang. Nah, seginilah oke. Ya. Sekarang yang bawahnya kalian pangkas bagian bawahnya ini. Udah, itu doang guys. Nih, gua akan crop bagian sini ya. Ini juga gua akan crop. Terus gua akan geser ke arah kiri dan yang ini gua akan taruh di bagian bawah. Terus gua akan gedein dia. Jadi kayak gini, pas orang buka sosial media berkira nih kayak postingan nih udah rame nih ya. Padahal ini tuh postingan yang aslinya vertikal semua ya. Jadi tinggal dikasih nih, tunggu beberapa detik ya. Terus pas udah mau pose tuh orangnya si Tasya ya, tinggal digeser aja. Kasih keyframe ya di setiap awalannya. Jadi ini keyframe pertama, nih keyframe kedua, tinggal geser ke atas. Yang bawah juga tinggal geser ke bawah. Ya, jangan lupa ditambahin kurva ya, biar apa? Biar editannya nggak kayak editan murah. Tuh ya, jadi ini hasilnya nih. Iya, bagus banget. Gue harus buka topi dulu karena nanti yang editor akan capek ngeditnya ya. Ya, nih balik lagi ke Al yang biasa. Jadi kata-kata hari ini apa, Tasya? Si nembak dong. Semangat. Jangan menyerah. Nah, itu konsepnya ya, emang agak dadakan ya. Oke, dari 4 ide yang tadi kalian lebih suka yang mana? Ya. Lu suka yang mana? Yang gepeng. Yang GP. Oke, subscribe.